Fenomena ini sudah biasa kita lihat, frekuensinya sangat sering. Malam hari ini Pak Muda akan berbicara mengenai apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Silakan untuk Pak Muda. Baik, terima kasih. Selamat malam, Pak Indra. Terima kasih dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya akan mulai dengan sebuah gambar yang cukup viral beberapa waktu terakhir ya, mungkin beberapa bulan terakhir ini cukup konteksnya agak viral ya. Jadi ada seorang mantan pejabat itu sedang bermasalah dengan KPK. Kemudian beritanya cukup menarik karena infonya kok katanya nggak sakit kok GERD. Nah, makanya saya tertarik juga untuk membahas ini ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah GERD ini bisa membuat seseorang yang tersangka waktu itu sudah akhirnya nggak jadi ditahan di rutan, malah ditahan di rumah. Apakah separah itu dan lainnya ya. Makanya itu jadi berita yang viral di media beberapa waktu terakhir. Terus kemudian sebenarnya apakah GERD itu sih gitu ya. Mungkin kita sudah sering mendengar, sering memperhatikan dan beberapa rekan-rekan kita juga terkena GERD ya. Dan juga apa hubungannya dengan asam lambung ya. Karena kalau kita lihat GERD itu kan sangat berkaitan dengan asam lambung. Makanya pada malam hari ini saya sedikit ingin berbagi dengan teman-teman terkait dengan asam lambung dan juga GERD. Nah, sebenarnya masalah asam lambung itu bukan bukan kasus yang kecil ya. Karena kami baca di beberapa prevalensi di beberapa hasil penelitian memang hingga 30 sampai 50% orang di sana tuh pernah mengalaminya dan sekitar 1 dari 10 orang tuh pernah mengalami GERD yang berdampak pada produktivitas kerja karena seperti yang Pak Indra bilang juga ketika GERD ini menyerang memang kadang mengganggu ya otomatis ya nggak bisa bekerja dan lainnya sehingga harus beristirahat dan lainnya sehingga secara aktivitas produktivitas akan sedikit terganggu. Makanya kita coba akan melihat sampai ke sana ya. Nah, sebenarnya kalau kita kembali Bapak Ibu sekalian, sebenarnya masalah lambung itu bukan cuma GERD saja. Memang GERD salah satu yang dikenal. Tapi sebenarnya ada tiga yang kita mau soroti pada malam hari ini. Yang pertama sebenarnya ada juga yang disebut dengan gastritis. Dalam bahasa medis itu disebut dispepsia. Tapi kita lebih mengenal secara umum itu dikenal dengan penyakit MAH, penyakit lambung ya. Dan juga ada satu lagi yang LPR. Nanti kita juga bahas karena sebenarnya ini sama satu rangkaian GERD, MAH dan juga LPR ini satu keluarga ya. Penyebabnya sama dari asam lambung. Cuman efeknya agak sedikit berbeda dan kita lihat juga akan sampai ke sana. Nah, studi menyebutkan bahwa dari 10 orang karyawan itu 4 orang pernah kena MAH, 1 sampai 2 orang kemungkinan kena GERD dan 1 orang bisa kena LPR tanpa sadar. Nah, nanti LPR kita akan lihat sebenarnya ini disebut silent ya, jadi nggak sadar tapi sebenarnya sudah terkena ini. Nah, ini coba nanti kita akan sedikit bedah supaya rekan-rekan bisa mengetahuinya ya. Ya, jadi pertama kita mungkin bahas induknya dulu ya, asam lambung ya. Jadi asam lambung itu adalah cairan asam yang diproduksi oleh lambung, terutama berupa HCl. Dan HCl ini kan sangat asam sekali ya. Sebenarnya fungsi asam lambung itu sebenarnya sangat penting ya, karena pertama pasti membantu pencernaan. Jadi makanan-makanan yang kita makan itu baik berupa daging, terutama yang keras-keras itu nggak bisa dicerna langsung oleh lambung dan harus dihancurkan melalui dengan asam lambung. Jadi sebenarnya asam lambung memang diproduksi untuk membantu pencernaan makanan yang kita konsumsi. Kedua juga asam lambung ini bisa membunuh kuman-kuman dan bakteri yang masuk ke dalam perut yang mungkin tanpa kita sadar, tanpa kita ketahui sudah termasuk masuk ke dalam perut kita lewat makanan. Makanya dengan adanya asam lambung ini sebenarnya membantu apa ya, mematikan kuman-kuman dan bakteri yang ada yang kita ikut telan dalam makanan kita. Yang berikutnya juga membantu penyerapan nutrisi. Nah, jadi sebenarnya makanan yang kita konsumsi ini kan sebenarnya banyak nutrisi yang harus kita diserap ya sebagai bentuk nggak cuma buat sumber tenaga tapi juga sumber nutrisi dan itu dibantu oleh asam lambung untuk menyerap. Nah, sebenarnya asam lambung itu adalah cairan yang penting untuk pencernaan, tetapi akan menjadi masalah jika jumlahnya berlebihan dan juga naik atau berpindah ke tempat-tempat yang salah. Dan ini yang menyebabkan penyakit yang sudah tidak kita sebutkan di atas tadi itu adalah karena jumlahnya mungkin berlebihan dan juga di tempat yang tidak benar ya, tidak tepat. Nah, kita kan masuk yang pertama tentang MAH atau gastritis ya. Sebetulnya ini yang paling sering dikeluhkan oleh ya sebenarnya nggak cuma khusus karyawan tapi mungkin sebagian besar rakyat Indonesia di era-era sekarang ini banyak mengalaminya. Adalah kondisi peradangan pada dinding lambung. Nah, ini jadi lapisan pelindung lambung itu mengalami iritasi atau luka. Sehingga asam lambung itu mengganggu dinding lambung itu sendiri. Karena sifatnya yang sangat asam itu, kita bayangin ya kalau kita makan daging, baik daging sapi, daging ayam,
itu kena asam lambung itu bisa hancur. Nah, apalagi dinding lambung sendiri yang iritasi. Sebetulnya kalau lambung sendiri itu didesain oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu memang tahan terhadap asamnya sendiri. Namun kalau sudah ada luka atau iritasinya itu yang menyebabkan dia jadi tidak bisa menahan asamnya itu sendiri. Sehingga menyebabkan kita merasakan ya kalau kita nyeri, perih di urul hati kita, kemudian biasanya dilanjutkan dengan mual sampai bahkan muntah, perut kembung, ya seperti Pak Indra tadi bilang sampai kembung dan lainnya. Dan biasanya memang cepat merasa kenyang. Jadi perut itu rasanya cepat kenyang gitu. Tapi sebenarnya itu kan sesuatu yang memang tidak normal di lambung kita ya. Nah, penyebabnya ada beberapa hal. Yang pertama, indikasi utamanya adalah pola makan yang tidak teratur. Jadi sering telat makan, makan terlalu banyak sekaligus yang terutama ini ya khusus terutama untuk para karyawan itu banyak sering telat makan ya. Mungkin yang sering kali tidak dilakukan itu biasanya karena buru-buru bekerja, pagi nggak sempat sarapan. Jadi kadang sarapan sudah jam 10, jam 11, sudah mendekati makan siang sementara ritme tubuh yang normal ya sebenarnya dianjurkan kalau setiap pagi itu memang sarapan dulu meskipun nggak jumlah banyak dan nggak harus berat, tapi untuk bisa mengisi supaya apa ya sirkulasi dalam lambung sendiri ketika dia mengeluarkan asam itu ada yang diproses. Nah ini karena kita aktivitas keseharian kita yang seringkali terburu-buru dan lainnya banyak yang sering telat makan atau sebaliknya ketika mungkin pada saat pagi nggak sempat sarapan akhirnya siang makannya banyak sekaligus banyak mungkin balas dendam lah jadi seperti itu yang justru berbahaya karena kapasitas lambungnya jadi tidak terkontrol dengan baik ini yang menyebabkan kenapa pola makan yang tidak teratur ini salah satunya bisa menyebabkan terjadinya peradangan pada dinding lambung karena asam lambungnya keluar cukup banyak sementara diproses tidak seimbang. Yang kedua, makanan dan minuman pemicu. Nah, ini juga penting Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat ya. Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, makanan pedas ya yang super ekstrim ya. Itu bagi beberapa orang dan sebagian besar sebenarnya kita nggak tahan. Tapi ya kita lihat sekarang ini memang banyak sekali jenis-jenis makanan yang apa namanya mengandalkan pedas bahkan bisa ekstrim ya. Bahkan beberapa restoran, beberapa produk itu sudah ekstrim. Terutama yang dari Korea, dari luar negeri itu banyak yang sudah ekstrim ya. Ya secara umum untuk kondisi normal sebetulnya nggak terlalu bagus ya makanan yang memang super pedas dan lainnya. Makanya banyak yang akhirnya tidak tahan, lambungnya pasti bermasalah. Yang kedua ya banyak yang makanan yang beraroma asam ya ini juga harus dihindari ya karena biasanya lambung kita sudah melakukan asam ditambah asam itu jadi akan semakin memperkuat asam yang ada di lambung. Yang ketiga kopi. Nah, ini bagi para teman-teman yang memang pecandu kopi ini juga jadi salah satu yang memang termasuk kategori dia penyebab ya terutama yang memang sudah punya gejala asam lambung yang tidak normal kecuali memang Anda sehat walafiat ya silakan tapi beberapa indikasi memang kopi salah satu yang menyebabkan terutama mungkin jika frekuensi konsumsi kopinya sudah di luar kondisi normal ya. Ya mungkin sehari-hari minumnya cuma kopi melulu kan itu yang khasiat. Tidak diimbangi dengan minuman yang lain misalnya air putih. Jadi seringkali kopi salah satu yang menyebabkan terutama orang-orang yang sudah punya gejala asam lambung itu ketika minum kopi sering dia akan segera kambuh. Yang berikutnya alkohol pasti alkohol nggak cuma di lambung ya tapi sebenarnya nggak bagus buat kesehatan secara umum ya karena kandungannya juga akan merusak yang lainnya. Dan juga makanan-makanan berlemak. Nah, ini kenapa berlemak? Karena ada beberapa jenis makanan yang lemaknya super lemak itu kadang nggak bisa juga diproses atau dihancurkan dengan asam lambung sendiri. Sehingga memaksa lambung itu bekerja ekstra karena di lambung itu kan makanan akan dihancurkan dan juga akan digerus ya, akan dilumat oleh lambung. Lah itu karena kalau sudah lemaknya sudah sangat tinggi itu kadang nggak bisa segera terproses dengan baik. Untuk itu makanya kadang justru dengan proses melumatnya itu di lambung mengakibatkan luka atau iritasi di lambung, dinding lambungnya. Sehingga banyak yang disarankan oleh atau dari dokter juga menyarankan makanan-makanan berlemak itu dikurangi atau dihindari terutama yang sedang menderita asam lambung yang memang ada iritasinya. Yang berikutnya stres dan tenaga kerja lain juga penting buat kita semua yang
mungkin saat ini bekerja ya, karena ketika kita stres dan tekanan kerja yang tinggi itu meningkatkan produksi asam lambung. Nah, yang jadi masalah adalah ketika mungkin lambung kita sedang ada makanan itu terproses nggak apa-apa. Ketika asam lambung diproduksi dan ada yang dihancurkan dalam perut itu mungkin nggak terlalu kerasa. Tapi yang jadi masalah adalah ketika lambung kita sedang kosong. Misalnya kita belum makan, sekian jam belum makan, dan ketika kita stres, ada produksi asam lambung itu langsung akan menggerus. Biasanya sangat kerasa ya bagi rekan-rekan ataupun bapak ibu yang memang punya asam lambung itu ketika lagi stres tekanan tinggi dan perut posisi kosong itu langsung terasa apa namanya gejala di lambungnya itu akan kerasa. Makanya salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengelola stres ya. Ya namun juga akan susah ya karena namanya bekerja kan pasti banyak tekanan, banyak hal yang harus dipikirkan dan diputuskan sehingga itu seringkali berdampak. Makanya dalam di awal tadi kita sampaikan di beberapa studi yang dilakukan itu sebagian mungkin hampir separuh lah mungkin itu karyawan itu sudah pernah kena asam lambung lah ya gitu. Berikutnya ada infeksi bakteri. Nah, ini juga terjadi ada bakteri Helicobacter pylori yang memang sering ditemukan di asam lambung dan itu menyebabkan iritasi dan itu lukanya tidak bisa sembuh. Harus dengan obat-obatan yang cukup intens ya. Jadi nanti kita akan coba bahas dengan obatnya itu termasuk ada bakteri di lambung itu juga harus di dimusnahkan dulu, istilah dimatikan dulu karena itu akan berkembang dan itu menyebabkan di lambung peradangan itu semakin banyak dan semakin apa ya banyak tumbuh luka-luka di lambungnya itu. Yang berikutnya mengkonsumsi obat tertentu. Lah ini ada beberapa jenis-jenis obat yang memang itu diindikasikan akan mengganggu proses produksi di lambung. Jadi seperti obat anti nyeri itu biasanya dokter-dokter ketika meresepkan pasti menanyakan ke pasien ya, apakah punya keluhan asam lambung ya. Kalau punya keluhan asam lambung biasanya ketika meresepkan obat anti nyeri, dokter akan memberikan juga obat untuk asam lambung, biasanya satu paket, karena memang sudah diindikasikan hasil dari obat-obat beberapa obat anti nyeri, sebagian besar itu memang dia akan apa ya, mengganggu di lambungnya. Yang berikutnya kebiasaan tidak sehat, ini juga penting buat kita semuanya. Ada beberapa yang kebiasaan yang kadang mengganggu asam lambung. Yang pertama pasti merokok ya. Bahkan nggak cuma asam lambung, tapi merokok juga macam-macam ya. Itu di peringatan eh, apa namanya di dalam dus rokok itu disebutkan beberapa bahayanya merokok ya. Kemudian begadang, lah ini juga salah satu yang menyebabkan asam lambung ya. Karena sebetulnya kalau sirkadian tubuh kita itu harusnya kalau sudah malam di atas jam 10 jam 11 itu kan semua organ tubuh itu beristirahat, termasuk lambung. Nah, tapi kalau kita masih beraktivitas tengah malam, apalagi masih bekerja, masih makan dan minum di jam-jam tersebut, biasanya menyebabkan asam lambung itu berproduksi terus. Nah, sehingga harusnya beristirahat, dia masih produksi dan itu seringkali juga akan mengganggu prosesnya. Dan juga pola hidup tidak seimbang ya, mungkin kurang olahraga, makanan yang tadi di atas juga tidak tidak terlalu sehat itu juga mempengaruhi. Nah, ini gambarnya ya. Jadi kalau di lambung sehat itu di dalam tuh mulus, sementara kalau kita terkena gastritis atau MA itu ada borok-borok atau luka-luka di dalam dinding asam lambung. Dan itu yang menyebabkan kita merasa padang perih, kita merasa nyeri. Itu sebenarnya kan ketika asamnya sendiri mengenai borok-borok itu. Jadi ya kita ibaratkan kalau kita sedang luka di tangan di luar ya, luka di luar, jangankan terkena asam, terkena air saja sudah rasa perih ya. Kita bayangin kalau ada luka di luar, di kulit kita, di tangan atau di kaki, terkena asam atau cuka itu, wah sakit sekali. Apalagi itu di dalam tubuh, di dalam lambung ya. Jadi itu yang dirasakan oleh para penderita gastritis itu sendiri. Nah ini juga salah satunya gambarnya ketika terjadi banjir asam lambung dan ada peradangan di lambung. Bahkan peradangan itu bisa turun sampai ke usus ya, sampai ke sana dan itu apa namanya seringkali juga sakitnya sampai ke sana. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke yang kedua tentang GERD yang tadi di awal kita sampaikan ya. GERD itu dalam bahasa bahasa medisnya adalah gastroesophageal reflux disease. Jadi itu adalah kondisi ketika asam lambung naik secara berulang ke kerongkongan esofagus sehingga menyebabkan iritasi. Nah ini iritasinya bukan di dinding lambung lagi tapi sudah naik ke atas ya. Nah ini kenapa? Karena ini kondisi normal itu sebetulnya di bawah kerongkongan sebelum masuk ke lambung itu ada yang disebut dengan katup atau
apa ya bahasanya tenis itu ada semacam kayak pintu otomatis ya. Jadi disebut dengan last lower esophageal sphincter itu adalah katup ketika ada makanan itu dari atas tuh dia akan terbuka. Ketika tidak ada makanan masuk itu akan tertutup secara otomatis. Harusnya normalnya seperti itu. Namun kalau kita menderita GERD itu katup tersebut sudah lemah atau tidak menutup sempurna sehingga harusnya ketika nggak ada makanan turun dari mulut sampai ke lambung itu tertutup. Tapi ternyata karena dia tidak menutup sempurna atau sudah melemah, katup ini bisa menyebabkan asam lambungnya itu naik kembali ke atas. Nah ini yang disebut sebenarnya dengan GERD ya. Awalnya GERD adalah sebenarnya karena itu. Yang ini yang menyebabkan sensasinya itu sebetulnya ini. GERD itu akan merasakan dada panas ya. Rasa asam di mulut dan nyeri dada. Nyerinya itu di dada, bukan di perut lagi. Dan ada rasa asam tuh di mulut rasanya ya asam-asam nggak enak dan dada terasa panas, heartburn ya. Jadi seperti terbakar di dada. Karena naiknya asam lambung tadi sampai ke kerongkongan. Itu yang terjadi. Nah, penyebabnya sebenarnya masalahnya pada katup lambung, di mana harusnya katup itu tertutup secara otomatis ketika tidak ada makanan yang masuk. Tapi karena sudah lemah, seringkali terbuka sehingga asam lambung yang harusnya cukup di lambung saja itu naik ke atas. Itu yang menyebabkan terjadinya iritasi yang ada di jalur kerongkongan. Sama juga ada pola makan yang tidak sehat, itu juga karena asam lambungnya tadi bisa menyebabkan apa namanya produksinya juga meningkat. Makanan dan minum memicu ini kurang lebih sama ya, makanan pedas, kopi, gorengan berlemak, coklat dan minuman bersoda. Lalu kebiasaan setelah makan. Nah, ini juga ternyata menimbulkan GERD. Jadi sangat disarankan ketika setelah selesai makan itu eh, tidak boleh tidur langsung atau tiduran, tapi cukup duduk dulu supaya apa? Prosesnya itu nggak naik ya, membungkuk terlalu lama atau kurang aktivitas. Ya, ini juga sama, apalagi habis makan langsung tidur itu sangat tidak disarankan karena apa? Asam lambung bisa akan naik ke atas. Dan ini yang sering kali terjadi. Makanya disarankan setelah makan tuh duduk dulu sekian lama, mungkin baru tidur lah. Bahkan sebenarnya kalau nasihat yang baik itu 2 jam sebelum tidur itu sudah stop makan. Jadi benar-benar lambung itu sudah proses apa ya prosesnya itu sudah berhenti. Ketika kita tidur sudah berhenti. Keduanya ada stres sama juga ya meningkatkan produksi asam lambung, faktor fisik dan medis. Dan ini juga beberapa orang yang punya obesitas yang tinggi itu juga sebenarnya berpotensi terkena asam lambung karena eh, berat badan yang berlebihan dia akan menekan lambung dan ini juga akan membahayakan ya. Faktor medis juga sama, dia ada yang kayak hamil kan besar ya, dia akan apa ya mendorong lambung dan juga konsumsi obat-obat tertentu itu juga secara medis menyebabkan asam lambungnya juga bermasalah. Nah ini gambarnya ya, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian ya, di sini kan sebenarnya ada les tadi ya. Jadi ada katup. Jadi kalau ada makanan masuk dari atas itu dia terbuka otomatis. Kalau pas kondisi nggak ada makanan dia harus tertutup rapat. Namun ketika kita GERD itu dia sudah melebar, katupnya ini sudah nggak bisa nutup. Sehingga ketika nggak ada makanan pun asam lambung ini bisa naik. Refleks dia kembali ke atas. Ini yang menyebabkan terjadinya GERD. Dan di sini bisa terjadi iritasi. Itu jadi makanya serasa di mulut itu rasanya ada asamnya dan rasa terbakar itu sebenarnya dari asam lambung yang naik ke kerongkongan. Nah ini sama ini kalau gambaran kita ya. Jadi ketika dari mulut masuk itu harusnya di las ini dia katupnya terbuka baru ketika kosong tertutup. Namun ketika kita kena GERD itu lesnya itu sudah ya kalau orang bilang sudah dol ya. Jadi asam lambungnya justru naik. Seharusnya dia tertutup. Ini yang menjadikan seringkali asam lambungnya naik ke atas sampai ke kerongkongan dan itu menyebabkan GERD. Sensasinya itu rasa terbakar di dada. Jadi sebenarnya kalau GERD sudah bukan nyeri ulu hati lagi tapi sudah naik ke atas dada. Nah, kita masuk ke yang ketiga adalah LPR atau laringopharyngeal reflux. Ini adalah kondisi ketika asam lambung naik hingga ke tenggorokan dan pita suara. Lah, ini sudah naik lagi. Jadi informasi aja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebetulnya di saluran kita setelah dari mulut itu ada dua rongga, ya satu yang disebut dengan kerongkongan, satu disebut dengan tenggorokan. Kerongkongannya adalah saluran makanan. Jadi makanan kita itu masuk melalui kerongkongan ke lambung. Sementara tenggorokan itu adalah saluran nafas. Dia masuknya ke paru-paru. Nah, asam lambung ini kalau awalnya tadi di GERD itu masuk naiknya sampai ke kerongkongan, ini sudah naik lagi sampai ke tenggorokan, ke pita suara, laring dan faring sehingga nah ini berbedanya. Jadi ketika GERD itu asamnya naik sampai ke dada atau kerongkongan, sedangkan asam
LPR ini naiknya sampai lebih tinggi sampai ke tenggorokan. Nah, ini sehingga disebut dengan silent reflux karena ini nggak kerasa. Seringkali asam lambung yang masuk sudah di tenggorokan ini nggak kerasa, tidak seperti yang lain-lainnya. Jadi disebut dengan silent reflux. Ya, karena tidak selalu ada rasa nyeri dada ataupun heartburn, jadi nggak kerasa. Penyebabnya sebenarnya sama dengan GERD ya, jadi asam lambung yang naik ya. Nah, gejala khasnya LPR ini adalah ini. Suara sering serak, batuk-batuk kronis, tenggorokan terasa mengganjal, sering ya seperti saya ini kan sering seakan-akan batuk ya Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya bukan karena batuk, tapi mungkin asam lambungnya sudah naik sampai ke tenggorokan. Rasa pahit di tenggorokan ini kerasa sekali ya. Jadi ini yang menyebabkan LPR ini eh, mungkin nggak kerasa karena di perut nggak kerasa, di dada nggak kerasa, tapi seakan-akan batuk. Dan kalau kita merasa itu batuk, kita kasih obat batuk tuh ya cuman sebentar, tapi terus kambuh lagi. Karena memang ini bukan penyakit batuk yang karena bakteri ataupun karena virus batuk, tapi karena memang asam lambungnya itu naik sampai ke tenggorokan. Jadi biasanya kalau dokter sudah tahu nanti obatnya juga asam lambung, bukan obat obat batuk lagi. Nah, tanpa nyeri dada, sering tidak disadari. Ini jadi seakan-akan kita tuh batuk, tapi sebenarnya padahal itu adalah asam lambung yang naik sampai ke atas tenggorokan. Nah, ini gambarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kurang lebih sama karena esopagusnya lesnya itu sudah nggak nutup dengan sempurna, asam lambung itu naik sampai ke sana. Dan ini kalau kita lihat di gambar sini ya, jadi sebenarnya dari mulut itu ada bercabang ya, ada bercabang dua saluran. Yang pertama saluran apa namanya tenggorokan, satu saluran kerongkongan. Tenggorokan itu akan mengalir ke paru-paru, dia menjadi saluran napas, sementara kalau kerongkongan itu adalah saluran makanan, dia masuk ke lambung. Nah, jadi kalau asam lambung itu naik kerongkongan sini itu kena GERD kita, tapi kalau dia sudah naik sampai ke kerongkongan itu sudah ke LPR. Jadi sebenarnya sampai ke sana. Itu salah satu yang memang tiga penyakit yang penyebabnya sebenarnya sama dari asam lambung. Nah, perbedaan utamanya sebenarnya kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita mah itu lokasinya itu di di lambung. Kalau GERD itu di kerongkongan, kalau LPR itu di tenggorokan. Masalah utamanya adalah peradangan. Kalau di GERD itu sama LPR sebenarnya karena asam yang naik. Gejala khasnya itu kalau mah itu pasti nyeri ulu hati itu sakit sekali. Kalau di GERD itu headbum, kalau di LPR itu serak, batuk ya. Nyeri dadanya itu kalau mah bahkan nggak ada nyerinya. Tapi ketika GERD kita sering merasakan nyeri di dada. Ya di LPR nggak ada. Kalau asam di mulut itu kalau mah itu kadang-kadang sampai di mulut, tapi kalau GERD itu sering. Kalau di LPR itu kadang tidak kerasa. Tidak terasa bahwa itu karena asam lambungnya. Jadi sebenarnya untuk memudahkan itu adalah kalau mah itu luka di lambung, kalau GERD itu asamnya naik ke dada, sedangkan kalau LPR itu asam sampai ke tenggorokan, jadi lebih tinggi lagi. Ini yang membedakan antara MAH atau gastritis, GERD, dan juga LPR. Nah, bagaimana sih kita bisa tahu bahwa itu ke sana? Sebenarnya cukup panjang ya pemeriksaannya ya. Yang pertama pasti pemeriksaan awal nih. Kalau misalnya baru memang kita belum tahu dan baru sekali merasakan, ya kita pasti oleh dokter umum ya biasanya diberi obat yang sifatnya trial dulu, dikasih obat dulu yang sifatnya sementara apakah itu berdampak atau enggak. Nah, ketika itu sudah dilakukan dan ternyata tidak berdampak, kita lanjut ke pemeriksaan yang lebih lagi yaitu pemeriksaan utama itu ada yang berupa endoskopi atau gastroskopi. Jadi pemeriksaan ini adalah dengan kamera dimasukkan ke lewat mulut. Tujuannya adalah supaya dokter bisa melihat nih apakah ada luka di radang atau luka atau radang di lambung termasuk iritasi kerongkongan yang menyebabkan GERD atau ada juga ada komplikasi. Sebenarnya kalau endoskopi ini kalau di dokter spesialis penyakit dalam ya ini sebenarnya nggak cuma sampai di lambung tapi dia bisa menembus sampai ke usus. Jadi biasanya endoskopi ini dilakukan ketika ada masalah-masalah di saluran pencernaan. Itu untuk melihat luka-luka maupun iritasi sampai ke dalam itu bisa dilihat. Dan dari situ bisa dilihat bahwa memang termasuk ketika itu ada bakteri dan lainnya. Jadi dengan endoskopi ini akan bisa ketahuan memang di lambungnya itu seperti apa. Yang kedua, dengan pH monitoring atau tes asam lambung. Ini juga beberapa rumah sakit besar itu sudah punya alat dan ini dipasang untuk mengukur ke asam lambung selama 2 sampai 4 hari ya. Ini biasanya kalau kita udah sangat parah dan dirawat inap tuh sampai sebegitunya. Jadi untuk mengukur seberapa sering asam itu naik dan menghubungkan segala gejala dengan refleks apakah naiknya itu seberapa. Jadi diukur secara uh, dengan alat supaya ketahuan sebenarnya seberapa sih asam lambungnya yang sampai naik ke sana itu. Kemudian juga ada pemeriksaan lanjutan
ada yang disebut dengan manometri esofagus, itu mengukur kekuatan otot kerongkongan. Jadi kalau tadi GERD kan kita lihat ya, jadi katup itu harusnya kan menutup secara otomatis ketika tidak ada makanan masuk. Tapi faktanya kan lesnya sudah lemah. Jadi dengan manometri ini akan dilihat apakah katup itu seberapa lemahnya sih. Jadi sampai kuatnya seberapa itu bisa dengan alat ini. Kemudian apakah gerakan makan kita itu normal. Digunakan untuk evaluasi fungsi otot terutama di kerongkongan sampai di esofagus tadi ya. Ya, ini juga salah satu alat pemeriksaan yang bisa dilakukan. Kemudian juga ada impedance pH test. Ini lebih versi lebih canggih dari yang tadi yang pH test tadi ya. Ini bisa mendeteksi apakah yang masuk itu termasuk asam atau non asam atau gas atau cairan yang lain. Nah, ini sudah lebih lebih versi lebih tinggi lagi ya. Ini cocok untuk kasus GERD dan LPR yang sangat kompleks. Ya, ini mungkin kasusnya sudah sangat parah ya. Jadi dipakai tes yang jauh lebih kompleks lagi. Kemudian bisa juga dengan ronsen barium esopagram. Ini adalah ya dengan cara kita diminta minum cairan yang sifatnya kontras, ada kontras warna biasanya, lalu di ronsen supaya ketahuan. Jadi ketika di ronsen itu akan ketahuan struktur saluran cerna kita sebenarnya seperti apa. Apakah ada masalah atau siapa tahu memang ada penyakit yang memang atau hernia penyempitan ya. Jadi saluran cerna kita mulai dari atas sampai ke dalam bawah itu juga dengan cairan kontras itu akan diketahuan dia menyumbatnya di mana, ada kendalanya di mana akan bisa dilihat di sana. Nah, khusus untuk LPR tadi ada satu tes lagi yang disebut dengan laringoskopi. Ini biasa oleh dokter THT ya. Jadi ada kamera kecil untuk bisa melihat tenggorokan dan pita suara. Ini beda dengan endoskopi ya. Endoskopi itu kan untuk melihat saluran pencernaan. Jadi dia masuknya ke kerongkongan sampai ke lambung. Tapi kalau laringoskopi ini masuk ke tenggorokan sampai ke pita suara. Ini bisa melihat apakah ada iritasi, apakah ada suara serak itu karena asam. Jadi dengan alat ini dokter THT bisa mengetahui seberapa parah LPR yang diderita oleh pasien ini. Nah, kemudian juga ada pH monitoring. Ini versi tenggorokan ya. Jadi mengukur asam yang mana itu sampai ke area mana. Sering dipakai untuk konfirmasi apakah LPR itu betul-betul terjadi apa dia. Secara sederhana, kita bisa lihat sebenarnya kalau MAH itu akan dilihat lambungnya, yang akan diperiksa itu lambungnya. Kalau GERD itu akan diperiksa itu kadar asamnya. Kalau LPR sebenarnya sama, tapi akan dicek sampai ke tenggorokan. Nah, ini cara-cara yang mana kita bisa melihat sebetulnya sejauh mana kita bisa mengetahui bahwa kita memang mengidap salah satu penyakit yang ada di situ ya. Nah, kemudian nah ini juga perlu kami sampaikan ya. Jadi sebetulnya ada beberapa dokter-dokter yang bisa menangani masalah lambung. Yang pertama pasti dokter umum nih. Jadi kalau awal kita punya gejala, kita ke dokter umum itu pasti dievaluasi awal dari gejalanya. Ada diagnosis sementara, apa kita terindikasi mah atau mungkin masih GERD ringan ya. Biasa diberikan obat yang awal dulu, yang biasanya berjenis antisida atau PPI. Nanti kita lihat PPI itu apa ya. Kemudian juga edukasi pola makan dan gaya hidup. Nah, biasa dokter menyarankan atau biasa bertanya bagaimana pola makan kita, apa yang kita konsumsi, terus apa namanya kebiasaan kita, termasuk apakah kita merokok, apakah kita suka minum kopi, makan pedas dan lainnya pasti ditanya. Nah, di situ biasa dokter umum menyampaikan bahwa salah satu beberapa penyebabnya itu biasanya dari situ. Kemudian kalau ternyata itu sudah dilakukan dan ternyata belum berdampak, kita bisa masuk, ya ini sorry ya. Jadi gejalanya tuh nyeri ulu hati yang ringan, ada sakit minyak asam lambung sesekali muncul gejala baru muncul tuh bisa ditangani oleh dokter umum. Nah, kemudian kalau ternyata masih berlanjut, itu bisa kita lanjut ke dokter spesialis penyakit dalam atau internis ya. Nah, dokter penyakit dalam ini akan mendiagnosis lebih dalam menangani GERD yang sudah kronis, MAH yang berat. Nah, kemudian dokter spesialis penyakit dalam ini juga akan menentukan apakah perlu endoskopi, apakah perlu tes lanjutan dengan melihat yang ada di mereka. Jadi yang bisa merekomendasikan biasanya adalah dokter spesialis penyakit dalam. Ini apabila pasien memang sudah minum obat tapi nggak membaik, bahkan lebih buruk. Gejalanya sering kambuh, nyerinya cukup berat. Ya, jadi kalau nyerinya cukup satu masih ringan, itu mungkin masih ditangani dengan obat. Tapi kalau sudah cukup berat, sering kambuh, bahkan hitungannya nggak cuma hari, hitungannya minggu, tapi mungkin dalam satu hari pun sampai kambuhnya berkali-kali, ini pasti sudah harus ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam. Nah, berikutnya adalah dokter subspesialis gastroenterologi. Jadi sebenarnya setelah dokter penyakit dalam itu misalnya memang nggak bisa tertangani, itu bisa kita lanjut ke dokter subspesialis ya.
Maaf, jadi sebenarnya dokter subspesialis ini sama-sama dokter penyakit dalam, tapi dia mendalami subspesialis lagi khusus saluran cerna. Ya, jadi beliau akan menangani kasus-kasus yang sangat kompleks, termasuk melakukan endoskopi, pH monitoring, diagnosis detail GERD dan MAC yang sangat kronis. Ini sudah ke dokter subspesialis ya. Jadi nanti subspesialis ini memang khusus dia menangani yang saluran-saluran cerna dari mulai kerongkongan, lambung sampai ke usus dan lain-lainnya itu beliau yang biasanya menangani khusus ke sana ya. Ya ini untuk pasien-pasien yang sudah kronis, dugaan lambung yang serius dan juga kasus yang tidak jelas penyebabnya. Ini sudah masuk ke bagian subspesialis gastroenterologi. Biasanya kalau kita lihat ya ada dokter spesialis penyakit dalam SPPD di belakangnya ada KGH yaitu konsultan gastroenterologi. Itu biasanya gelarnya seperti itu ya. Makanya kalau teman-teman ke dokter spesialis penyakit dalam itu seringkali di belakangnya itu ada KGH, ada KGH. Kalau KGH itu konsultan ginjal dan hipertensi, kalau KGH itu konsultan gastroenterologi. Jadi memang spesialisnya sudah nggak spesialis lagi tapi subspesialis saluran cerna. Nah, itu sudah sampai ke arah sana ya. Nah, kemudian kalau yang LPR tadi, khusus LPR itu biasa ditangani oleh dokter THT karena sudah masuk ke dalam saluran tenggorokan. Jadi khusus LPR itu biasa yang menangani adalah dokter THT. Dia akan mengecek tenggorokan dan pita suara menggunakan laringoskopi. Jadi tadi ada tes yang untuk itu ya, melihat iritasi akibat asam. Kemudian juga menangani suara serak, batuk kronis karena reflux. Jadi batuk kronisnya itu bukan karena bakteri maupun apa namanya virus di sana, tapi karena asamnya yang naik sampai ke tenggorokan. Nah, untuk pasien-pasien yang seraknya sudah lama nih, batuk-batuk nggak pernah sembuh, dikasih obat batuk, dan lamanya sehingga tenggorokannya terasa mengganjal. Dan bahkan kalau LPR itu ketika dokter memeriksa itu seringkali ada semacam kayak radang juga ya, radang di tenggorokan itu juga bisa juga dikarenakan asam lambung. Jadi kalau teman-teman ada merasa tenggorokannya sakit itu radang itu seringkali bukan karena bakteri, seringkali juga karena asam lambung yang naik sampai ke tenggorokan. Tapi juga ada memang yang benar-benar karena bakteri ya. Nah, kemudian yang berikutnya mungkin ini perlu juga ya kita share ke teman-teman jenis obat-obatan yang biasa dipakai untuk asam lambung nih. Jadi ada beberapa jenis yang mungkin dokter akan meresepkan. Itu pertama ada jenis antasida. Ini yang sifatnya masih umum ya. Ini fungsinya untuk menetralisir asam yang yang ada di lambung kita ya. Fungsinya menetralkan asam lambung secara langsung. Jadi benar-benar dinetralkan ya. Jadi kalau asamnya netral, kemudian meredakan secara cepat gejala. Jadi ada nyeri perih itu akan diredakan secara cepat. Namun eh ciri khasnya adalah kerjanya cepat, tapi efeknya itu sementara. Karena ini adalah biasa pertolongan darurat ya. Jadi ketika kita nyeri asam lambung tinggi itu ya sementara pakai obat ini dulu. Dan ini obat yang sangat umum, bahkan bisa dijual bebas ya. Dijual bebas juga banyak ya. Contoh aluminium hidroksida, magnesium ini isinya ya. Tapi kalau secara merek mungkin kita kenal kayak semacam Promah, kemudian apa ya, Milanta, terus kemudian antasida, Dun dan lainnya beberapa merek obat yang umum itu generik itu adalah yang jenis kategori antasida. Ini untuk menetralisir asam lambung. Kemudian ada jenis kedua adalah PPI ya, tadi sempat disebut ya. PPI adalah proton pump inhibitor atau fungsinya ini adalah menekan produksi asam lambung. Paling kuat menyembuhkan luka di lambung dan juga di kerongkongan. Nah ini jadi kalau yang pertama antasida itu menetralkan asam lambung, kalau ini menekan produksi. Jadi benar-benar produksi itu dikurangi atau dihambat supaya di, istilahnya nggak diproduksi lagi lah, menghambat supaya karena dengan banyak asam lambung ini kan menyebabkan iritasi sehingga dia akan ditekan. Nah, ciri khasnya ini kerjanya lebih lambat, nggak langsung ya, tapi lebih tahan lama. Biasanya diminum sebelum makan. Ini rata-rata obat-obat asam lambung ini sebagian besar diresepkan pasti sebelum makan. Karena apa? Ketika kondisi lambung perut kosong itu dia langsung bekerja untuk menetralisir dan juga menghambat proses asam lambung sebelum nanti makan. Biasa seperti itu. Dan ini beberapa contohnya itu ya yang umum kayak omeprazol, lansoprazol, esomeprazol itu masuk kategori PPI. Nah ini memang nggak langsung ya obatnya itu memang biasa jangkanya agak panjang sampai 3 sampai 5 hari itu mungkin 1 2 hari baru kerasa efeknya. Tapi ini sebenarnya sangat baik untuk pencegahan. Ya ketika sudah lukanya parah itu nggak bisa dengan antasida tapi sudah masuk ke menggunakan PPI.
yang yang ada itu. Yang berikutnya H2 blocker atau penghambat histamin. Fungsinya adalah mengurangi produksi asam lambung. Alternatif jika tidak pakai PPI bisa menggunakan jenis ini ya. Ciri khasnya efeknya sedang, tidak sekuat PPI. Dan contoh ini beberapa yang juga ini banyak yang sudah beredar ya kayak ranitidin, famotidin itu fungsinya adalah H2 blocker. Jadi menghambat histamin, mengurangi produksi asam lambung juga. Kalau yang tadi kan memang menghambat produksi, ini mengurangi produksi. Jadi efeknya menengah. Dia nggak sekuat PPI tapi juga berdampak. Makanya biasa dokter melihat ketika kasusnya belum berat, mungkin dikasih yang sifatnya penghambat ini dulu sebelum sampai ke PPI tadi. Lalu ada yang obat berikutnya adalah pelindung dinding lambung. Fungsinya adalah melapisi dinding lambung sehingga melindungi dari iritasi asam lambung. Nah, ini bagi beberapa orang yang memang sudah ada iritasi di lambung itu seringkali juga diresepkan obat ini. Jadi fungsinya melindungi lambung dan biasanya juga ini diminumnya sebelum makan supaya lambung itu terlapisi sehingga ketika produksi asam lambung itu meningkat, dindingnya sudah relatif lebih terlindungi dari iritasi. Ini contoh sucralfate. Ini seringkali dalam bentuk sirup ya. Jadi Bapak Ibu biasa diresepkan itu berbentuk sirup itu diminum sebelum makan ya mungkin 1 jam atau 30 menit sebelum makan itu fungsinya supaya melindungi dinding-dinding lambung itu supaya tidak apa ya produksinya juga berkurang. Ada lagi jenisnya adalah prokinetik. Ini mempercepat pengosongan lambung. Fungsinya adalah mempercepat makanan keluar dari lambung dan mengurangi resiko asam naik. Nah, ini ada lagi jenis ini ya. Jadi dia prokinetik. Jadi ketika perut kita sedang berisi makanan dan kita merasa apa ya namanya asam lambungnya kumat itu dengan obat ini adalah supaya cepat dia dikosongkan lambungnya. Jadi makanan itu segera keluar dari lambung dan masuk ke dalam tahap berikutnya, masuk ke usus ya. Sehingga mengurangi resiko asam naik. Ini contoh domperidone metoclopramid. Ini salah satu yang sering disebutkan dan ini domperidone ini salah satunya selain untuk mempercepatnya adalah juga bisa mengurangi mual muntah. Ya, biasa dokter menanyakan apakah ada mual muntah itu biasa dikasih domperidone ini. Karena fungsinya segera membuat makanan itu keluar dari lambung dan tidak muntah ya. Karena kalau muntah otomatis makanan keluar lagi. Jadi diatasi dengan obat jenis prokinetik ini supaya tidak langsung keluar. Nah, kemudian antibiotik. Nah, ini eh, jika ada infeksi ya. Jadi ketika di tadi kita sampaikan ya, ketika ada infeksi, ada itu biasa diberikan juga berbentuk obat ya. Fungsinya membunuh bakteri, termasuk bakteri Helicobacter tadi menyebabkan makronis itu diberi antibiotik dan ini ya seperti yang saya bilang tadi ya memang kalau ada bakteri itu harus dengan antibiotik karena obat-obat yang di atas itu lebih banyak untuk asam lambungnya. Sementara kalau ada bakteri, kalau ada apa namanya luka-luka itu harus dengan antibiotik dan itu yang bisa membunuh. Dan biasanya diresepkan antibiotik ini satu resep itu harus habis ya karena harapannya karena dikhawatirkan kalau misalnya kita merasa sudah enak nggak dihabiskan bakteri ini belum benar-benar mati tapi bisa tumbuh lagi. Makanya ada beberapa jenis obat kalau Bapak Ibu ke dokter itu ada obat yang harus habis tapi juga ada obat yang silakan dikonsumsi kalau ada gejala. Kalau nggak bergejala, silakan dihentikan. Ada beberapa yang begitu. Jadi tergantung konteksnya ya. Jadi kalau yang antibiotik itu biasanya harus habis karena sudah diukur oleh dokter bahwa katakanlah 1 kali itu mungkin untuk 3 sampai 5 hari dengan sehari 2 kali atau sehari 3 kali itu bakteri akan habis. Tapi kalau beberapa obat itu nggak perlu habis seperti obat-obat asam lambung itu sebenarnya tidak selalu harus habis ya tapi ketika kondisi sudah lebih enak itu seringkali disarankan ya cukuplah tidak sampai harus habis sampai tuntas. Nah ini obat-obat antibiotik yang ada di pasaran dan biasanya antibiotik ini berbagai jenis ada ya ada yang sudah generik ada beberapa yang paten tergantung dari dokternya meresepkan ya ada beberapa jenis antibiotik itu yang nah, ada kelas-kelasnya sih, cuman saya nggak uraikan di sini ya, karena ada beberapa antibiotik itu yang ada yang sifatnya memang masih rendah untuk beberapa bakteri yang memang rendah, beberapa bakteri yang mungkin masih ringan, sampai ke yang sifatnya berat itu ada kelasnya beda-beda lagi, jenisnya beda-beda. Tapi sementara ini untuk konteks apa namanya iritasi ataupun infeksi yang ada di lambung itu biasa menggunakan obat-obatan yang memang sudah umum. Ini digunakan jika ada infeksi ya.
Contohnya adalah amoxilin, clarithromycin, dan beberapa kadang cefadroxil ya. Itu juga sering diresepkan oleh dokter-dokter. Kecuali memang sudah sangat parah, mungkin dokter meresepkannya nggak cuma obat antibiotik yang oral ya, tapi bisa berupa injeksi ya. Jadi ada beberapa antibiotik yang memang harus disuntikkan, terutama untuk pasien-pasien yang menjalani rawat inap ya. Sampai ke rawat inap itu biasanya beberapa obat itu diberikan dalam bentuk injeksi seperti obat-obat lambung di atas ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu kalau kondisinya kita cuma rawat jalan tuh biasa diberikan dalam bentuk oral ya, obat pil atau kapsul ya. Tapi jika kita sedang rawat inap itu biasanya obatnya itu langsung diberikan dalam bentuk injeksi karena itu langsung bisa masuk ke dalam saluran darah maupun saluran kita sehingga efeknya lah sangat sangat cepat ya. Hanya kadang beberapa apa namanya beberapa pasien itu ada ada minta memang itu dalam bentuk injeksi. Dan sebetulnya kalau ya contoh yang saya pernah itu adalah untuk jenis-jenis PPI ya, seperti ranitidin itu ada berbentuk cair juga. Jadi kalau misalnya nyeri lambung kita sudah sangat parah, itu dokter kadang meresepkannya sudah langsung injeksi, disuntik ya. Jadi nggak lagi diminum karena minum itu kan efeknya agak bisa dihitung dalam hitungan jam ya, mungkin setengah jam, 1 jam. Tapi kalau berbentuk injeksi disuntik langsung itu efeknya cepat bisa sampai mungkin 15 sampai 30 menit itu sudah berdampak. Dan biasanya kecuali memang kita rawat inap di infus ya, tapi kalau suntikan itu memang masuknya ke dalam saluran nadi ya. Masuk langsung ke darah, diinjeksinya ke darah. Jadi bukan di pantat seperti kalau kita suntik sakit ya, tapi biasanya masuk ke dalam saluran darah sehingga langsung bisa kerasa dampaknya itu tidak terlalu lama kerasa. Khususnya memang yang bagi kita yang memang sudah kondisinya sangat kronis itu bisa ke sana. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, eh, mungkin waktu sudah hampir jam 25.03 ya. Apa namanya? Ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya, tapi satu hal yang mungkin jadi insight pada malam ini adalah sebenarnya asam lambung itu awalnya memang bukan penyakit yang mematikan. Namun, jika tidak dikelola atau tidak ditangani dengan baik dan bijaksana, itu justru berbahaya karena asam itu sangat kuat ya, sangat kuat sehingga ketika nggak kita tangani, ya karena sebagai contoh karena ini yang tadi kita sampaikan di atas adalah yang kasus langsung berkaitan dengan asam lambung, tapi seringkali asam lambung itu memang bisa mengalir ke organ-organ yang lain, ya bisa mengalir ke organ-organ yang lain dan itu merusak karena nggak normal. Harusnya asam lambung itu cukup ada di lambung ya, namanya asam lambung ya. Tapi jika sudah mengenai organ yang lain itu akan berbahaya. Misalnya ada sampai masuk ke saluran-saluran yang lain ataukah ke organ yang lain itu bisa merusak karena sifatnya memang asam itu merusak. Nah, makanya kenapa seringkali kita mendengar ada yang sampai meninggal dunia karena asam lambung itu sebetulnya bukan karena asam lambungnya, tetapi penyebabnya iya. Jadi asam lambungnya itu mengenai organ lain menyebabkan memang sampai kepada yang fatal itu sampai kematian atau mungkin yang lain-lainnya. Tapi sebenarnya asam lambung sendiri itu harusnya nggak sampai mematikan. Namun itu dengan catatan memang dikelola secara baik ya. Nah, makanya kami menghimbau pada semua Bapak Ibu sekalian, terutama mungkin rekan-rekan adik-adik yang memang masih masih usianya masih muda ya, itu silakan mulai menggunakan pola hidup yang jauh lebih sehat ya. Ya jelas pola hidup yang seimbang antara makanan minuman itu mungkin di usia-usia 20 tahun, 30 tahun belum terasa ya karena mungkin masih normal tapi ketika mungkin sudah di atas 40, 50 itu akan kerasa karena fungsi-fungsi organ tubuh sudah mulai ya tidak seimbang seperti ketika masih muda ya makanya harus benar-benar dijaga terutama dengan pola hidup karena asam lambung itu sebetulnya salah satu yang disarankan adalah menjaga pola hidup yang seimbang antara makanan minuman kemudian cukup istirahat dan tidak terlalu stres dengan yang lainnya itu akan membuat asam lambung yang diproduksi itu jauh lebih normal dibandingkan memang kita membiarkan dengan pola hidup yang tidak baik itu akan menyebabkan asam lambung itu akan berbahaya kemudian harinya. Nah, ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga yang singkat ini bermanfaat buat sekalian dan mungkin masih ada sisa waktu kami kembalikan dulu pada moderator Pak Hendra. Kami persilakan kembalikan Pak Hendra. Terima kasih. Terima kasih Pak Muda. Seperti sudah saya bilang ya, tadi Pak Muda itu sangat analitik dan penjelasannya sungguh sangat detail. Ya, jadi mungkin saya ingin rangkum presentasinya Pak Muda pada malam hari ini. Nomor satu,
Apa yang menyebabkan dari asam lambung atau GERD ini? Yang paling pertama itu adalah pola makan yang tidak teratur, terus kemudian obat-obatan tertentu, pola istirahat, dan yang terakhir itu adalah pola hidup. Ya, pola hidup. Yang menjadi pemicunya itu adalah makanan pedas, kemudian eh, aroma yang asam, kopi, alkohol, ya, makanan yang ekstra lemak, stres. Waduh, saya ini ya, rokok dan kopi. Ya, Pak rokok dan Hendra kopi. sekali tuh ya Pak Masalahnya ya. satu, Pak Buddha, tanpa nikotin, tanpa kafein, saya itu agak bodoh Pak Buddha. Saya nggak sepinter Pak Buddha ini kalau nggak dikasih kafein dan nikotin. Dan yang menjadikan itu menjadi parah adalah infeksi bakteri dan Betul. obat-obatan tertentu yang diresepkan oleh dokter. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin membuka sesi tanya jawab. Nggak lama-lama ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena 10 menit saja, karena tadi kita terlambat 10 menit. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ada yang mau menambahkan atau barangkali mau bertanya kepada Pak Muda, silakan. Atau mau sharing silakan Bapak Ibu sekalian. Saya mau tunjuk, boleh? Kelihatannya nggak ada yang itu. Sebelah kamar mes saya, Pak Dudik. Pak Dudik itu Panggil dulu. pola tidurnya parah, pola makannya juga parah, kemudian juga makan selagi lapar, pas makan sekenyangnya. Pak Dudik, gimana Pak Dudik? Ada yang bisa disaringkan? Sekarang sudah normal kembali Pak, sudah sehat. Sudah sehat. Baik, kalau nggak ada mungkin saya yang bertanya, Ya udah, Pak Budak. sekarang saya udah sehat Seandainya Pak. nih, seandainya nih ya, saya sudah mengalami GERD, asam lambung, tapi kemudian saya memperbaiki pola makan saya memperbaiki pola tidur saya memperbaiki pola istirahat saya, ya, dan saya juga menghindari stres, tapi tetap pakai rokok dan kopi, bisa nggak saya hilang dari asam lambung dan GERD? Ya, terima kasih Pak Hendra ya. Sebetulnya memang asam lambung itu kan uh, sesuatu yang memang muncul dan bisa disembuhkan, Pak. Karena bukan penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan ya. Termasuk sebenarnya saran dari dokter adalah ya tadi itu mengubah pola hidup, pola makan, itu insya Allah dan juga diobati ya Pak ya. Karena kalau sudah ada infeksi, sudah ada iritasi itu harus disembuhkan. Dan ketika itu sudah sembuh, kita bisa mengubah pola hidup kita, insya Allah itu akan berubah Pak. Karena banyak pasien-pasien yang sebetulnya berubahnya karena itu Pak. Memang yang ada iritasi, ada infeksi itu disembuhkan dulu Pak dengan obat-obatan. Tapi setelah itu ya harus dirubah pola hidupnya supaya tidak tidak kambuh lagi. Karena memang ini sifatnya kambuhan Pak. Ketika ada pemicunya dia akan kambuh. Tapi ketika pemicunya sudah bisa kita hindari, insya Allah dia akan baik saja. Oh ya ini Pak Indra, ini ada chat dari Pak Sulistyo. Ini bertanya juga bagaimana cara menyadarkan orang tentang bahaya itu sehingga pola hidupnya buruk karena tuntutan pekerjaan. Nah, ini juga menarik ya Bapak Pak Sulistyo dan juga rekan-rekan ya karena bagaimanapun juga bagian besar kita kan masih posisi bekerja ya sehingga tuntutan pekerjaan itu menyebabkan seringkali pola hidup itu jadi tidak berimbang. Tapi sekali lagi kembali lagi Pak Sulistyo itu adalah kembali ke kita ya. Jadi kalau benar-benar kita berkemauan itu sebenarnya bisa aja karena atau faktanya terutama bagi rekan-rekan yang sudah pernah mengalami sakit sampai parah Pak itu pasti akan berubah karena apa ketika asam lambung itu benar-benar menyerang itu rasanya juga benar-benar nggak nyaman apalagi kalau sudah ada infeksi nyeri itu sudah wah nggak ketulungan Pak sehingga kalau ingat itu harusnya sih kita jadi sadar ya, masa kita mau mengulang sakit seperti itu gitu. Otomatis kita akan mengurangi minimal beberapa hal yang harusnya mudah kita terapkan adalah mungkin ya makan lebih teratur. Kita memaksakan diri misalnya harus makan sesuai dengan jadwalnya. Kalaupun nggak teratur kan hanya satu dua kali mungkin masih tertolerir ya, tapi tidak jadi rutinitas baru. Jadi mungkin nggak sarapan itu jadi rutinitas baru, makan terlambat itu tidak dibiasakan. Kemudian juga tidur seimbang, ada olahraga-olahraga ringan itu harus dilakukan supaya namanya keseimbangan ya. Termasuk ya tadi itu Pak Sulis ya mungkin mengurangi makanan minuman yang memicu. Minimal kita harus kurangi ya. Yang mungkin kopi seperti Pak Indra ya mungkin tetap ngopi sih, cuman bukan setiap hari hanya minum kopi tanpa air putih itu yang harus dihindari. Kopi pagi hari ketika bangun pasti wajib nggak apa-apa, tapi di sela ngopi dari pagi sampai siang itu harus dibanyakin air putih supaya lebih menetralisir karena seperti kita tahu asam itu akan sedikit berkurang ketika kita mengkonsumsi air minum yang air putih yang cukup banyak Pak. Jadi salah satunya adalah dengan mengkonsumsi air putih cukup banyak itu akan menetralisir asam lambung juga.
Nah, itu yang juga bisa kita lakukan termasuk ya menghindari makanan yang pedes-pedes tadi. Mungkin dikurangi lah. Meskipun ada yang beberapa yang memang nggak bisa, tapi ya mungkin sudah jadi habit yang baru ya. Tapi harapannya adalah bisa dikurangi. Termasuk ya mungkin merokok lah. Mungkin kalau merokok sehari 10 bungkus ya sekarang dikurangi lah sehari 1 bungkus. Mungkin dikurang lagi sehari cukup 3 atau 4 batang. Itu salah satu yang bisa mengurangi eh, kebiasaan-kebiasaan kita yang berdampak tidak sehat. Mungkin itu Pak Sulistyo, semoga bisa menjawab. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita harus mengacungkan jempol. Sekali lagi, tadi saya bilang Pak Muda ini orang yang sangat analitik, presentasinya sungguh sangat detail. Ya, jadi Siap, kita terima ucapkan kasih. terima kasih pada malam hari ini untuk Pak Muda. Bapak Ibu sekalian, kita akan ketemu lagi minggu depan di 1 jam bersama LTI. Selamat malam, salam sehat dari Samarinda.